semuanya, kami dari kelompok 5 akan membahas hasil diskusi kami mengenai sistem massa pegas vertikal. Ini merupakan mata kuliah pemodelan matematika. Dosen pengampunya adalah Ibu Meliana Pasaribu, SPD, MSc. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Resti Malinda dengan NIM H1011221013. Yang kedua, ada Sri Wahyuni dengan NIM H1011231010. Ada Tasya Hidayanti dengan NIM H1011231016. Ada Tria Mutiara dengan NIM H1011231018. Ada Veronica Nila Angelin dengan NIM H1011231035. Dan yang terakhir ada Stefani Amanda dengan NIM H1011231039. Yang kami bahas pertama itu mengenai sistem massa pegas vertikal. Nah, sistem massa pegas adalah objek bermassa yang terhubung dengan pegas dan digunakan dalam model fisika untuk menganalisis gerakan osilasi harmonis. Massa ini terdapat konstanta pegas yang disimbolkan sebagai K, untuk menentukan periode disimbolkan sebagai T, dan frekuensi disimbolkan sebagai F. Massa itu sendiri adalah benda yang digantungkan atau tergantung pada pegas. Pegas itu sendiri adalah komponen elastis yang terhubung ke massa dan memberikan gaya pemulih ketika ditarik atau ditekan. Selanjutnya kita akan membahas beberapa asumsi-asumsi yang kami pakai pada sistem massa pegas vertikal. Yang pertama itu ada massa yang disimbolkan sebagai M. Di massa ini sendiri ada dua asumsi. Yang pertama, massa terpusat, di mana seluruh massa sistem dianggap terkonsentrasi pada satu titik. Ini menyederhanakan analisis dinamika sistem. Yang kedua yaitu massa konstan, di mana nilai massa tidak berubah selama sistem beroperasi. Dan yang selanjutnya asumsi tentang konstanta pegas yang disimbolkan sebagai K. Di konstanta pegas itu sendiri ada dua asumsi. Yang pertama yaitu pegas linear, di mana gaya pegas berbanding lurus dengan perpindahan, yang biasa kita sebut sebagai hukum Hooke. Nah, persamaan yang berlaku adalah F sama dengan minus. Persamaan yang berlaku adalah F sama dengan minus KF, di mana F itu sendiri adalah gaya pegas, K adalah konstanta pegas, dan X adalah perpindahan dari posisi setimbang. Yang pertama, redaman viskos, di mana gaya redaman berbanding lurus dengan kecepatan. Model redaman ini umumnya digunakan karena kemudahan matematisnya. Dan asumsi yang ketiga adalah redaman linear, di mana gaya redaman berbanding lurus dengan kecepatan benda. Di sini tidak ada gaya luar tambahan selain gaya pegas dan gaya redaman, di mana gravitasi hanya mempengaruhi posisi seimbang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Sri Wahyuni. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan tentang ini variabel dan parameter. Nah, ini XT yaitu perpindahan relatif terhadap titik seimbang atau M. Nah, di sini parameternya M itu Kg, C itu N dikali S per M, K itu N per M. Nah, di sini ada keterangannya, M itu massa, C redaman, kalau K konstanta pegas. Nah, di selanjutnya ini pemodelan. Persamaan diferensial dari sistem massa pegas adalah md kuadrat x per dt kuadrat sama dengan min kx. Nah, di sini ada suatu sistem massa pegas vertikal yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Diasumsikan gaya gravitasi adalah konstan yang dapat dihampiri oleh min mg, sehingga hukum Newton menjadi md kuadrat x per dt kuadrat sama dengan min ky min mg. Nah, itu dijadikan persamaan pertama, dengan Y merupakan koordinat vertikal dan Y sama dengan 0 adalah posisi saat pegas tidak diberikan gaya. Nah, posisi equilibrium terjadi ketika dy per dx sama dengan d kuadrat y per dt kuadrat, sehingga persamaan menjadi 0 sama dengan min ky min mg atau y sama dengan min m per g. Nah, di sini kita misalkan
Z-nya adalah perubahan gerak terhadap posisi setimbang Y sama dengan min M per G, dengan persamaannya yaitu Z sama dengan Y min M per G sama dengan Y plus M per Kg. Akibatnya di sini dz per dt sama dengan dy per dt, dan d kuadrat z per dt kuadrat sama dengan d kuadrat y per dt kuadrat. Nah, dengan demikian persamaan pertama tadi menjadi m d kuadrat y per dt kuadrat sama dengan min kz. Persamaan ini menunjukkan gerakan harmonis sederhana, yaitu massa akan bergerak berosilasi secara vertikal di sekitar posisi setimbang. Nah, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Tasya Hidayanti dengan NIM H1011231016. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yang dimana di sini menjelaskan adanya peluruhan yang diamati suatu gaya resistif, yaitu gaya yang menghambat gerakan. Ketika pegas bergerak ke kanan, maka ada gaya yang bekerja ke kiri, seperti pada gambar yang pertama. Lalu demikian pula pada gambar kedua menunjukkan bahwa ketika pegas bergerak ke kiri, maka ada gaya yang bekerja ke kanan. Andaikan terdapat gaya gesekan antara massa dan media udara di sekitarnya, ini disebut gaya gesekan atau gaya redaman yang disimbolkan dengan F besar F. Ketika kecepatannya bernilai positif, dx per dt-nya lebih dari 0, maka gaya gesekan harus bernilai negatif, kurang dari 0. Sebaliknya, ketika kecepatannya bernilai negatif atau dx per dt-nya kurang dari 0, maka gaya gesek harus bernilai positif, lebih dari 0. Asumsikan bahwa gaya gesek bergantung secara linear terhadap kecepatan, yang mana dapat disimbolkan F besar F yaitu sama dengan min C dx per dt dikali dx per dt, di mana C adalah suatu konstanta positif, yaitu C lebih dari 0, yang disebut sebagai koefisien gesekan. Hubungan gaya kecepatan ini disebut gaya redaman linear. Suatu osilasi teredam memiliki arti yang sama dengan osilasi amplitudonya semakin mengecil. Ketepatan bentuk hubungan gaya kecepatan yang diasumsikan ini harus diverifikasi secara eksperimental. Lanjut. Di sini kita menyatakan bahwa dalam beberapa situasi, bentuk ini merupakan pendekatan yang cukup baik untuk gaya yang dihasilkan dari hambatan antara suatu benda dengan fluida di sekitarnya, terutama jika kecepatannya tidak terlalu besar. Gaya-gaya yang independen saling dijumlahkan secara faktorial. Oleh karena itu, persamaan diferensial yang menggambarkan sistem pegas massa dengan gaya redaman linear dan gaya pemulihan linear adalah, atau ini ketika kita gaya redaman dimasukkan ke dalam persamaan gerak sistem pegas massa pegas, M d kuadrat x per dt kuadrat sama dengan min kx min c dx per dt, atau ekuivalen dengan mengatakan M d kuadrat x per dt kuadrat tambah c dx per dt tambah kx sama dengan 0. Gaya yang berhubungan dengan gesekan antara sistem pegas massa dan sebuah meja, seperti ditunjukkan pada gambar 3 ini ya, tidak bekerja dengan cara yang telah dijelaskan sebelumnya. Sebaliknya, hasil percobaan menunjukkan bahwa setelah massa mulai bergerak, gaya gesek bersifat menahan atau resistif, tetapi memiliki besar yang kira-kira konstan, tidak tergantung pada kecepatan. Yang mana di sini min kx merupakan gaya pemulihan yang menarik benda atau massa ini kembali ke posisi setimbang. Lalu yang min c dx per dt itu adalah gaya redamannya yang menghambat gerak benda. Sehingga diperoleh model ketika dx dt-nya kurang dari 0 atau benda bergerak ke kiri, maka gaya geseknya bernilai positif. Lalu ketika
bendanya bergerak ke kanan atau dx per dt-nya lebih dari 0, maka gaya geseknya bernilai negatif. Dan besar gaya gesek ini selalu sama, hanya arah yang berubah. Dan pada gambar ini menunjukkan bahwa besar gaya gesek tetap konstan, tidak tergantung pada kecepatan. Oke, selanjutnya untuk sistem persamaan linier massa pegas dengan gaya redaman linier dan gaya pemulih linier, yaitu M dikali D kuadrat X per DT kuadrat ditambah C dikali DX per DT ditambah KC sama dengan 0, di mana M merupakan massa benda, C merupakan koefisien redaman, dan K merupakan konstanta pegas. Dalam persamaan tersebut, X menyatakan posisi benda terhadap waktu T, sehingga XT akan berubah-ubah ketika waktu berjalan. Sedangkan M, C, dan K masing-masing adalah konstanta sistem yang tidak berubah terhadap waktu. Untuk memahami gerak sistem ini, persamaan tersebut diubah menjadi bentuk persamaan karakteristik, yaitu MR kuadrat ditambah CR ditambah K sama dengan 0. Selanjutnya, nilai R dapat dihitung menggunakan rumus kuadrat, yaitu R sama dengan min C plus minus akar C kuadrat min 4MK per 2M. Pada persamaan ini, nilai R yang akan menentukan sifat gerak sistem terhadap waktu dan menggambarkan bagaimana sistem berisolasi atau kembali ke titik kesetimbangan. Bentuk akar ini menghasilkan 3 kasus yang tergantung pada nilai diskriminan, yaitu yang pertama ada underdamp, yang kedua critical damp, dan yang terakhir overdamp. Yang pertama, kasus underdamp atau kurang teredam. Kasus underdamp memiliki nilai diskriminan kurang dari 0 atau nilainya negatif, dan akar-akar R berbentuk bilangan kompleks. Artinya, redaman tidak cukup kuat untuk langsung menghentikan gerakan, sehingga massa masih berisolasi ke kanan dan ke kiri dari posisi kesetimbangan. Namun, amplitudenya terus menurun karena energi berkurang oleh gaya redaman. Akar dari persamaan karakteristik ini menjadi kompleks yang menyebabkan bentuk solusi umum dari persamaan gerak ditulis sebagai XT sama dengan E pangkat min C per 2M T dalam kurung C cos dalam kurung omega T dikurang gamma, dengan omeganya sama dengan akar 4MK min C kuadrat per 2M. Yang kedua, kasus critical damp atau teredam kritis. Kasus critical damp memiliki nilai diskriminan sama dengan 0, sehingga kedua akar R bernilai sama atau akar kembar. Dalam situasi ini, gaya teredam cukup besar untuk mencegah terjadinya osilasi, tetapi tidak sampai membuat gerakan menjadi terlalu lambat. Artinya, sistem akan kembali ke posisi kesetimbangan secepat mungkin tanpa berisolasi. Nilai diskriminan yang sama dengan 0 membuat akar-akar persamaan karakteristik menjadi sama, sehingga bentuk solusi umum dari persamaan gerak ditulis sebagai XT sama dengan AE pangkat min C per 2MT ditambah BT E pangkat min C per 2MT. Sebelumnya sudah dibahas mengenai kasus kurang teredam, kasus teredam kritis. Nah, selanjutnya kasus yang terakhir yaitu teredam lebih atau overdamped, yaitu kasus di mana nilai dari C kuadrat dikurang 4MK ini lebih dari 0, sehingga solusi dari sistemnya yaitu XT sama dengan A dikali E pangkat X1T ditambah B dikali E pangkat R2T, di mana R1 dan R2-nya ini yaitu akar karakteristiknya akan bernilai negatif. Mengapa? Ini karena nilai dari akar C kuadrat dikurang 4MK ini bakalan kurang dari C kuadrat. Bakalan kurang dari akar C kuadrat. Karena kita tahu bahwa massa dan konstanta pegas ini positif, sehingga nilai dari C kuadrat dikurang 4MK ini bakalan kurang dari C kuadrat, sehingga akarnya bakalan kurang dari C. Sehingga nilai dari negatif C ditambah akar ini bakalan negatif. Jadi kedua akarnya juga bakalan bernilai negatif, dimana nanti otomatis
R1 ini bakalan lebih besar dari R2, tapi keduanya kurang dari 0. Nah, karena itu kita lihat. Nah, jadi gerakan dari masanya dapat berupa grafik seperti ini, peluruan eksponensial, atau seperti ini, atau bahkan yang seperti ini. Untuk kasus overdamped atau teredam lebih, ini dimana gaya geseknya sangat kuat sehingga masanya tidak sempat untuk berosilasi. Dia bakalan langsung menuju titik kesetimbangan, tetapi dia akan lebih lambat menuju ke titik kesetimbangan dibanding kasus yang teredam kritis. Massa dapat meluruh ke posisi kesetimbangan. Untuk kasus yang ini, gambar yang ini, meluruh ke posisi kesetimbangannya. Ini juga. Dan yang gambar yang terakhir, dia akan melewati posisi kesetimbangan tepat 1 kali. Sebelum akhirnya secara monoton, dia akan menuju lagi ke posisi kesetimbangan. Nah, ini juga tidak terdapat osilasi karena dia hanya melewati posisi kesetimbangannya 1 kali. Setelah itu bakalan monoton terus menuju posisi kesetimbangan. Nah, untuk kasus teredam lebih ini contohnya, yaitu di mana sebuah balok bermasa 2 kg digantung pada pegas vertikal dengan konstanta pegas 8 Newton per meter. Balok terhubung dengan peredam yang memiliki koefisien redaman 10 Newton sekon per meter. Mula-mula balok ditarik ke bawah sejauh 0,5 meter dari posisi timbang, lalu dilepas tanpa kecepatan awal. Kita diminta untuk menentukan persamaannya, menentukan jenis redaman, akar-akar dari persamaan karakteristik, solusi umumnya, dan bentuk lengkapnya berdasarkan kondisi awalnya. Oke, karena sebelumnya kita sudah diberikan contoh soal tentang sebuah balok, maka selanjutnya kita akan membahas tentang penyelesaian dari contoh soal tersebut. Nah, yang pertama kita diminta untuk membentuk persamaan diferensial gerak sistem. Nah, di sini saya menggunakan persamaan gerak dari hukum Newton 2, di mana gaya-gaya yang diperlukan yaitu gaya pegas, gaya redaman, dan gaya inersia. Nah, diketahui juga dari soalnya itu nilai M sebesar 2, nilai C sebesar 10, dan nilai K sebesar 8. Nah, dari persamaan gerak hukum Newton 2 memiliki rumus M dikali dengan D kuadrat X per dt kuadrat ditambah C dikali dengan dx per dt ditambah K dikali X sama dengan 0. Karena kita sudah mengetahui nilai M, C, dan K-nya, kita bisa mensubstitusikan kepada rumusnya sehingga mendapatkan 2 dikali D kuadrat X per dt kuadrat ditambah 10 dx per dt ditambah 8x sama dengan 0. Nah, dari persamaan itu kita bisa sederhanakan sehingga kita mendapatkan D kuadrat X per dt kuadrat ditambah 5dx per dt ditambah 4x sama dengan 0. Nah, itulah dari persamaan gerak dari hukum Newtonnya. Nah, selanjutnya kita diminta untuk menentukan jenis redaman apakah underdamped, kritis, ataupun overdamped. Nah, dari persamaan gerak tadi, kita bisa misalkan D kuadrat X per dt kuadrat itu sebagai R kuadrat dan dx per dt itu sebagai R. Nah, sehingga kita mendapatkan R kuadrat ditambah 5R ditambah 4 sama dengan 0. Untuk menentukan jenis redaman, kita memiliki rumus C kuadrat min 4MK. Sehingga kita substitusikan ke rumus, mendapatkan 5 kuadrat min 4 dikali 1 dikali 4, yang hasilnya yaitu 9, di mana 9 itu lebih besar dari 0, yang dapat disimpulkan yaitu jenis redamannya termasuk overdamped ataupun lebih teredam. Untuk selanjutnya kita akan menentukan akar-akar persamaan karakteristik. Nah, akar-akar persamaan karakteristik memiliki rumus min C plus minus akar C kuadrat min 4MK per 2M. Kita substitusikan nilai C, M, dan K-nya.
sehingga menjadi min 5 plus minus akar dari 5 kuadrat min 4 dikali 1 dikali 4 per 2 dikali 1. Dapat kita sederhanakan menjadi min 5 plus minus akar 9 per 2. Nah, untuk R1-nya min 5 plus 3 per 2, yaitu hasilnya min 1. Dan R2-nya mendapatkan min 5 min 3 per 2, sehingga mendapatkan hasil min 4. Sehingga dapat disimpulkan untuk R1-nya itu min 1 dan R2-nya min 4, di mana hasilnya akan menjadi akar real yang berbeda. Nah, selanjutnya kita diminta untuk menentukan solusi umum dari simpangan XT. Untuk akar real yang berbeda, solusi umum linear homogennya yaitu XT sama dengan C1 dikali E pangkat R1T ditambah C2 dikali E pangkat R2T. Nah, karena kita sudah mengetahui nilai R1 dan R2-nya, kita bisa substitusikan kepada XT-nya. Sehingga mendapatkan C1 dikali E min pangkat T ditambah C2 dikali E pangkat min 4T. Nah, selanjutnya akan ditentukan bentuk lengkap XT dengan kondisi awalnya, di mana kondisi awalnya itu X0 sama dengan 0,5 meter. X0 sama dengan F0 sama dengan 0, dari T sama dengan 0. Kita mendapatkan persamaannya yaitu C1 ditambah C2 sama dengan 0,5 dan min C1 min 4C2 sama dengan 0. Dari kedua persamaan tersebut kita bisa eliminasinya, sehingga mendapatkan C1 yaitu min 4C2. Nah, selanjutnya kita mencari nilai C2-nya, sehingga mendapatkan C2 dengan nilai min 1/6. Kita substitusikan nilai C2-nya ke C1-nya tadi, sehingga mendapatkan C1-nya itu 2/3. Nah, untuk solusi akhirnya, kita mendapatkan XT sama dengan 2/3 dikali dengan E pangkat min T minus 1/6 dikali dengan E pangkat min 4T dengan satuan meter. Nah, selanjutnya saya juga menampilkan gambar grafiknya, di mana kedua eksponen tersebut merupakan negatif yang menuju XT menuju dari 0 dan saat T menuju tak-hingga. Nah, tidak ada osilasi ataupun overdamp. Komponen dari min 4T meredup lebih cepat ataupun time constant dengan 1/4 second, sehingga untuk T sedang menuju besar perilaku dikontrol oleh suku min 2/3 E pangkat min T. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.